Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada Ibu Ketua Pengajian Asy-Syamsiyah, Ibu Hajah Umi Salamah rahimakumullah, kepada Ibu Sahabil Bait, Ibu Azza sekeluarga rahimakumullah, serta ibu-ibu hadirin semua jamaah pengajian Asy-Syamsiyah yang dimuliakan Allah. Luar biasa, saya kok melihat wajah-wajah panjenengan ini wajah-wajahnya orang militan. Militan itu apa, Bu? Militan itu adalah orang-orang, ya, kaum mukminin mukminat yang mempunyai semangat ghirah berjuang di jalan Allah, itu luar biasa. Kemudian yang kedua, orang militan itu mempunyai karakter ikhlas lillahi ta'ala. Yang ketiga, orang militan itu mempunyai karakter tidak omdo, tidak ngomong doang. Artinya orang-orang yang memang aktivis gitu ya, aktivis dalam kebenaran, kebaikan di masyarakat. Insya Allah melihat wajah-wajah panjenengan, insya Allah ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu-ibu rahimakumullah, pengajian kita kali ini saya teringat waktu sebelumnya saya mengisi pengajian Asy-Syamsiyah, Bu Mulyana menanyakan tentang Tibun Nabawi gitu ya, sehingga beberapa waktu hari ini ketika saya di request Bu Mudrikah untuk mengisi pengajian Asy-Syamsiyah, saya ingin menyampaikan tentang Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi? Jadi ibu-ibu rahimakumullah, At-Tibun Nabawi itu berasal dari bahasa Arab. At-Tib itu artinya ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kesehatan manusia dan pengobatan. Kemudian An-Nabawi yaitu sesuatu yang bersifat atau dikembalikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kalau mengisi form ya Bu ya, kemarin ngisi di Majelis Tablet PBM Jawa Timur profesi gitu, saya tulis praktisi Tibun Nabawi gitu ya. Karena apa Ibu? Saya sudah 15 tahun lebih itu sebagai orang yang mengamalkan Tibun Nabawi, berawal dari persoalan saya pribadi. Jadi Bu, mohon maaf nanti kalau di sini ada yang sakit ya, mungkin ada yang sakit, ngapunten, jangan merasa berkecil hati gitu ya, karena yang akan kita kaji hari ini itu adalah ilmu disampaikan Allah dan Rasulnya. Jadi Bu, saya dulu itu sakit-sakitan. Waktu kecil itu Ibu, saya sejak kecil itu sudah sering sakit batuk bronkitis. Jadi batuk setiap akhir pekan itu ke dokter. Jadi hampir dokter umum atau dokter spesialis di area rumah saya itu sudah langganan saya. Itu sampai saya SMA sakit itu tidak pernah sembuh.
Kemudian menstruasi saya juga tidak teratur dan sering istihadah. Bahkan saya sudah pernah dikiret itu karena pendarahan. Kemudian pusing, itu kepala saya itu sering pusing itu Bu. Ya Allah, nanti sembuh 2 jam, nanti sakitnya itu sepekan gitu ya. Ini sakit apa gitu ya. Itu terus, jadi dokter spesialis itu sudah tidak terhitung ya. Misalnya dikumpulkan uangnya sudah bisa buat beli 1 rumah. Karena saking seringnya sakit. Qadarullah, saya belajar Tibu Nabawi. Awalnya itu parsial, jadi satu ustadz di bidang herbal misalnya, ustadz lain di bidang ruqyah, ustadz lain di bidang hijamah, kemudian ustadz yang lain misalnya masalah rehab hati. Itu akhirnya saya kumpulkan, kemudian saya membaca kitab-kitab Tibu Nabawi ya. Khususnya founder dari Tibu Nabawi adalah Asy-Syaikh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau adalah ulama masyhur ya, ulama masyhur di zaman tahun 1200 sampai 1300, di zaman kejayaan Islam yang sangat gemilang gitu ya. Dan kitab beliau itu sangat banyak sekali yang digunakan rujukan para ulama-ulama hingga saat ini. Jadi beliau itu ahli ilmu Al-Qur'an, hadis, tafsir, kemudian psikologi, matematika, ya, ilmu kesehatan, ilmu strategi perang, sampai ilmu masalah cinta, Bu. Masya Allah, kitabnya itu bagus banget. Seperti kemarin saya ngisi pimpinan ranting Aisyah di Manuan, Perumnas, itu mengkaji kitab Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang masyhur adalah mengkaji kitab Miftahud Daris Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Itu saya baca itu sampai nangis, Masya Allah. Nah, kemudian Ibu, setelah saya belajar Tibu Nabawi dan saya mengamalkan, alhamdulillah, jadi mulai sekitar 16-17 tahun lalu sampai sekarang saya atas izin Allah sudah tidak pernah pusing. Saya sudah tidak pernah batuk bronkitis lagi. Dan saya mensnya teratur, lancar banget dan rutin setiap bulan sampai sekarang. Ya, gitu. Jadi Masya Allah sampai gini, ya Allah, ternyata Ibu, sehat itu kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata itu gampang. Ya, ternyata mudah sehat itu kalau kita kembali kepada Islam. Persoalannya, kita itu sekarang bukan pada masa kejayaan Islam. Jadi kita itu sekarang pada saat apa, Bu? Mulkan Jabariyah. Jadi kekuasaan di mana Islam itu banyak orang Islamnya, tapi tidak berperan sama sekali. Jadi semua aspek kehidupan, mulai ideologi, sosial, politik, ya, budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua dikuasai al-Yahud. Ya, dikuasai siapa, Bu? Al-Yahud. Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka al-Yahud dan an-Nasara tidak akan rela kepada kalian sebelum kalian mengikuti milah mereka, supaya kita sesat. Dan itu ditutup, Bu, sampai masalah ekonomi, kesehatan, semuanya itu ditutup. Ya, belum kita bahas masalah ekonomi ya. Oh, itu tambah serem lagi, itu malah biangnya itu ya, ekonomi itu. Ibu-ibu rahimakumullah. Baik, sekarang saya mau bertanya, karena ini masalah akidah, kunci supaya saya dan panjenengan semua sehat semua. Pingin sehat semua, Bu? Yeah. Ada yang kepingin sakit? Nggak ada ya, Bu ya. Semua pingin sehat lah. Ya, karena nikmat yang paling indah, nikmat yang luar biasa, dan itu mahal, itu adalah nikmat sehat. Baik, saya tanya, Ibu, sehat itu sakit, lawannya sehat apa, Bu? Sakit. Sakit itu dari mana, Bu? Dari Allah. Sinten sing jawab? Sakit dari Allah?
Putri nggih, Putri baik. Kalau sakit dari Allah, Putri kalau sakit enggak usah ikhtiar. Dinikmati saja sakitnya, ya. Nanti kalau sakit gigi, ya Allah enak ya Allah, terus naik sakit gigi ini ya Allah gitu ya. Ya, karena sakit dari Allah, enggak usah ikhtiar, enggak usah sembuh, enggak usah kepingin sembuh, sakit dari Allah kok. Terima ya dengan senang hati dan bila perlu dipelihara seumur hidup sakit itu. Ya. Ibu, ini akidah. Dari sini sumbernya. Dari sini sumbernya. Saya mengisi pengajian di mana-mana, saya tanya, sakit dari mana? Dari Allah gitu. Jamaah loh. Berjamaah loh. Semua bilang sakit dari Allah. Baik Ibu, kalau sakit dari Allah, Ibu jangan ikhtiar sembuh ya, udah pelihara aja gitu ya. Baik Ibu, dalilnya mana? Sakit itu bukan dari Allah, Putri. Ibu yang di luar, sakit bukan dari Allah. Ibu kalau mengatakan sakit dari Allah, Ibu zalim. Karena apa? Ibu, ini bukan Putri aja yang jawab, hampir semua majelis taklim mindsetnya begitu, keyakinannya begitu. Ya, sakit ini dari Allah, gimana lagi gitu ya. Ibu, buka surat An-Nisa ayat 79. Ini akidah. Ini akidah. Ini sumbernya supaya jenengan bisa sehat, sumbernya di sini. Surat An-Nisa ayat 79. Monggo, siapa yang mau membaca? Nggih, surat An-Nisa ayat 79. Sudah? Sambut? Siapa yang mau baca? Monggo. Siapa yang mau baca? Tidak ada? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Ma asabaka, kebajikan apapun. Jadi ada mushaf yang mengartikan segala kenikmatan apapun, ya, yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi ibu-ibu, kenikmatan, kesehatan, kebaikan, keberkahan, rahmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sembuh yang menyembuhkan Allah. Tapi sakit niku enak napa mboten? Ndak enak. Sakit itu termasuk musibah. Ya. Nah, maka keburukan, sakit itu keburukan atau ketidakenakan, ya. Apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, ini mohon, ini akidah mulai hari ini kita tanamkan kepada diri kita. Apabila ada sesuatu yang tidak baik, khususnya sakit, itu bukan dari Allah, Bu. Ya, itu dari diri kita sendiri. Ya. Kemudian kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ibu-ibu rahimakumullah, jadi sakit mulai hari ini dari siapa, Bu? Dari diri kita sendiri. Memang sulit, Bu. Saya bertahun-tahun juga nggak paham ya, iki opo sih? Kok loro gak waras-waras padahal wis dokter iki gitu. Sampai bapak ibu pun tak duwe akeh. Saya itu sampai ya Allah ngenes gitu, Bu ya. Kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa ternyata sakit itu adalah dari saya sendiri, ya, dari saya sendiri. Kenapa? Karena saya itu tadi belum paham tentang akidah ini. Ketika saya paham bahwa sakit itu bukan dari Allah, ya, maka saya punya kekuatan besar untuk memproteksi diri agar tidak mendapat musibah penyakit
tersebut. Baik, selanjutnya lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi Ibu ini ya. Kemudian yang pertama bahwa penyakit itu dari kesalahan kita. Berarti Bu, itu ada dua jalan. Jalan Allah, tadi kebaikan dari Allah. Ketika ada keburukan dari saya, dari kita pribadi, maka kan ada dua jalan Bu. Iya kan? Nah ini Bu, mohon maaf. Kalau sudah masuk fase kedua ini, mohon ibu-ibu untuk tidak berkecil hati, tidak takut, ya, atau tidak bersedih, tapi justru memberikan motivasi kita supaya kita lebih sehat lagi, sembuh dari segala macam penyakit. Nah, kesalahan pribadi, kesalahan diri kita, itu apa penyebabnya bisa salah itu? Nah, ini lebih mendalam lagi. Kok bisa salah gitu ya? Kok bisa kesalahanmu sendiri? Kenapa salah itu? Nah, Ibu jangan lupa. Kita itu selama 24 jam itu diperintahkan ketika kita membaca Al-Qur'an, bahkan di dalam surat ya. Surat-surat membaca apa Bu? Diperintahkan apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi Bu, kita ini disuruh berlindung kepada godaan syaitan yang terkutuk. Angel nih Ibu. Angel apa mboten? Angel, Nabi Adam ayo tergoda. Ya. Semua para nabi itu nyaris Bu, nyaris digoda sama setan. Memang diciptakannya iblis itu sampai nanti kiamat adalah mengganggu kita. Maka Ibu, sakit itu adalah dari syaitan. Dicatat Bu, sakit itu dari syaitan. Dalilnya apa? Dalilnya surat Shad ayat 41. Surat Shad ayat 41. Surat 38 ayat 41. Surat 38. Ya. Bagaimana? Allah berfirman dalam surat Shad ayat 41, "Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni masaniyasy syaitanu binusbin wa azab." Ini dalilnya Bu. Sakit itu dari syaitan. Ini dalilnya. Jadi, dan ingatlah akan hamba kami, hamba Allah yang bernama Ayub. Ketika Ayub menyeru kepada Tuhannya, Nabi Ayub menyeru kepada Allah, "Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan binusbin." Binusbin itu Bu artinya sakit yang amat sakit, yang amat sangat, yang orang sedunia tidak pernah merasakan sakit itu dan penyakit itu, dan itu hanya dimiliki oleh Nabi Ayub. Ya. Jadi binusbin wa azab, azab siksa. Jadi sakit itu Ibu, itu dari syaitan. Ini dalilnya. Jadi bukan dari Allah. Ini akidah Bu. Nanti kalau Ibu keliru, sulit nanti untuk sembuh ya. Jadi harus meyakini bahwa sakit itu dari syaitan. Ayat berapa tadi Bu? Surat Shad ayat 41. Ya. Ibu, ini dijelaskan lagi dalam hadis Bukhari. Kenapa Nabi Ayub? Jadi Nabi Ayub itu Bu, awalnya nabi yang sangat kaya raya, sangat berilmu, terpandang hidupnya. Kemudian istrinya cantik, punya anak banyak, hartanya banyak. Kenapa dia sakit? Apakah sakit ini yang memberikan Allah? Bukan. Bukan.
Setan. Dan itu karena kesalahan Nabi Ayub. Nah ini penting Bu, tempo hari ada yang menyangkal saya ya, menyangkal ya enggak begitu, semua itu atas kehendak Allah gitu. Kehendak Allah, enggak terima. Kalau sakit dari setan itu masih enggak terima gitu Bu ya. Saya bilang kurang apa Nabi Ayub? Nabi Ayub juga diberi sakit. Nah ini dia enggak tahu hadisnya. Ya kenapa Nabi Ayub diberi sakit sama Allah ya? Itu dalam hadis Bukhari Bu ya, saya bacakan. Ya, dalam hadis Bukhari Bu ya. Ini ada Arabnya, langsung saja saya bacakan artinya karena nanti saya akan menjabarkan tentang Tibun Nabawi agak lebih detail lagi. Ya. Qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya dari Abu Hurairah ini Bu. Pada saat Nabi Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba belalang dari emas terjatuh kepadanya. Lalu Ayub menangkapnya dengan pakaiannya, lalu Tuhannya berseru kepadanya, "Wahai Ayub, tidakkah aku telah mencukupkanmu dari apa yang kau pandang sekarang ini?" Ayub menjawab, "Loh, jenenge Nabi Bu, menungso iku kan mesti ngeyelan toh Bu? Ya, mesti ngeyelan. Sekelas Nabi yo sik ngeyelan. Apa meneh awake dhewe. Wah, tambah dua blok gitu ya. Nabi niki ngeyel, ya. Jadi ketika ditegur sama Allah, "Tidakkah aku Allah telah mencukupkanmu dari apa yang kau pandang sekarang ini?" Ya, Nabi Ayub menjawab, "Benar, wahai Tuhanku. Akan tetapi aku tidak pernah merasa cukup dengan keberkahan yang engkau berikan kepadaku." Loh Bu. Jadi apa Bu? Tidak bersyukur. Lah wong adus niku lho Bu, muda. Enten walang saking emas. Lho sik dicawuk kali klambine. Nggih, bayangkan padahal sudah kaya raya, nikmatnya luar biasa. Misale nggih, misale wong iku mau kere, misale gak duwe apa-apa, lah iku wajar gitu nggih. Ro emas terus diuber ngoten niku wajar. Lah wong iki sugih, makanya adab itu sangat penting sekali Bu, adab. Ya. Adab akhlak itu sangat penting sekali. Loh, ini contoh teladan buat kita. Akhirnya hadis ini saya sampaikan kepada seseorang yang menyangkal saya, Nabi kurang apa? Nah itu belum tahu kan sampean kenapa Nabi Ayub itu sakit. Nah ini penyebabnya Bu. Jadi tidak bersyukur. Sehingga ketika tidak bersyukur, maka setan itu terus Bu menghancurkan supaya dia jauh dari Allah. Ya, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh ketika beliau bertaubat, ya, pasrah kepada Allah sehingga Allah memberikan pertolongan, tombo, ya, ada di ayat Al-Quran itu lebih detailnya. Baik ibu-ibu, itu masalah prolog ya tentang akidah yang harus kita pahami tentang konsep Tibun Nabawi bahwa penyakit itu dari syaitan. Dan kesembuhan itu dan kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu ada 3 hal. Orang itu bisa sakit dan bisa sembuh itu karena 3 hal. Ya, jadi orang itu nanti bisa sakit ataupun bisa sembuh karena 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus memahami tentang al-fitrah. Apa Bu? Al-fitrah. Al-fitrah itu adalah sesuatu yang bersifat ilmiah, sesuatu yang bersifat asli, otentik yang diberikan Allah kepada kita. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30, hadapkan wajahmu kepada Islam. Ya, karena sesungguhnya Allah itu apa? Telah memberikan kamu sebuah fitrah.
Kalau misalnya kita manusia, Bu, fitrahnya manusia itu bagaimana? Fitrahnya manusia secara fisik itu secara jenis kelamin ya, ada laki, ada perempuan secara gender. Tapi kalau secara fisik yang namanya manusia di seluruh dunia itu sama. Punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, punya gigi, punya rambut, punya perut. Kalau perempuan punya payudara yang besar, kalau laki ya enggak ada, kempes gitu, tapi punya gitu ya. Nah, alat kelaminnya juga kalau perempuan punya vagina, punya farji gitu ya. Nah, kalau laki-laki punya zakar atau penis gitu ya. Nah, itu fisik, Bu, secara normal. Nah, itu setan itu berusaha membelokkan supaya kita tidak sesuai fitrah. Contoh misalnya, manusia terlahir kakinya berapa, Bu? Dua. Tapi setan mengganggu. Ada kakinya 4. Kakinya 4 ada, Bu, di Rusia, anak perempuan ya. Jadi kalau begagah gini, tengahnya ada kaki 2 lagi. Jadi kakinya 4. Itu keluar dari fitrah. Nah, itu setan yang mengganggu. Ya, itu nanti ada kajian fitrah sendiri, Bu. Kenapa setan bisa mengganggu seperti itu? Ya. Nah, ilmiah, ilmu kedokteran itu adalah area al-fitrah. Jadi melihat sesuatu yang bisa dipandang mata. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi kayak misalnya ilmu kedokteran itu sebatas apa, Bu, yang bisa dipandang mata. Apa? Mikroskop, ya, dilihat gejalanya dan lain sebagainya. Ya. Ilmiah. Ya, jadi semua bersifat ilmiah. Misal begini, Bu. Ibu kalau minum racun mati. Itu fitrah. Kalau kita menyalahi fitrah ya mati. Supaya tidak, itu racun. Bagaimana caranya kita hidup? Ya jangan diminum. Nah, gitu ya. Kita tahu itu racun, diminum, maka itu akan menyebabkan musibah. Baik, itu pertama al-fitrah. Jadi, Bu, al-fitrah ini harus ditegakkan. Contoh apa? Halalan thayyibah. Harus ditegakkan. Makan makanan yang baik, hidup yang sehat, ya, olahraga, menjaga istirahat malam, dijadikan istirahat, siang dijadikan aktivitas. Lah jangan dibalik. Anak-anak sekarang itu menyalahi fitrah ya, Bu, ya. Malam begadang main HP, kalau sekolah ngantuk tidur. Itu banyak, Bu, sekarang. Kemarin saya mengambil rapot anak yatim panti asuhan Muhammadiyah itu, ya. Anak asuh saya SMA, ya. Itu ngambil rapot, itu ada temannya pindah tidur, Bu. Jadi gurunya itu menunjukkan di wali murid ya. Bu, ini anaknya Ibu kalau sekolah itu mesti pindah tidur. Sampai apa, Bu? Sajadah di masjid itu mesti dibuat bantal. Jadi sak nggon-nggon kalau tidur itu. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya, Bu, ada lukisan itu diambil dibuat bantal. Jadi semua itu sampai diamankan biar tidak bantal. Itu sudah menyalahi fitrah ya. Akhirnya apa? Ya timbul nanti banyak penyakit-penyakit baru. Kemudian yang kedua adalah al-iman. Nah, ini, Bu, yang enggak digarap sama ilmu kedokteran, ilmu kesehatan yang dipelajari ya, para nakes itu enggak ada kecuali dokternya sholih. Ya, kecuali dokternya orang Muhammadiyah. Lah ini beda soal. Tapi ketika kuliah enggak ada pelajarannya. Ya. Yang kedua adalah al-iman. Ya. Bu, iman itu sumbernya di mana? Hati. Ya, qalbun. Ini yang lepas, yang tidak dilakukan. Sehingga apa? Hilang, Bu. Karena jadinya terpisah. Padahal apa, Bu? Kata Nabi, di dalam tubuh ada segumpal daging. Ya, apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati.
Nah ini dipisah Bu. Contoh misalnya, saya pernah ikut pelatihan konselor keluarga Sakinah se-Jawa Timur, ya. Seorang dokter psikiater, beliau dosen di UNER juga dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Beliau menyampaikan begini, Ibu, dokter psikiater di Indonesia itu sedikit. Beda dengan psikolog Bu, kalau psikolog itu tidak memberikan obat, tapi kalau dokter psikiater itu bisa memberikan obat resep. Ya, sedikit jumlahnya dokter psikiater di Indonesia itu sedikit. Yang Muslim sedikit lagi, yang bertakwa lebih sedikit lagi, hampir tidak ada. Sementara pasiennya banyak yang sakit jiwa. Ketika misalnya dia ke dokter psikiater, dokternya tidak beriman bertakwa, Muslim tapi Muslim abangan misalnya begini, dokter saya ini dimarahi keluarga saya ini jatuh cinta dengan sesama jenis. Karena dokternya abangan Bu, dia sesuai dengan ilmu yang dibelajar bilang apa? Ya tidak apa-apa, yang penting sehat lahir dan batin, sama-sama bahagia, it's okay, tidak apa-apa. Bayangkan Bu, gawat enggak? Gawat karena tidak pakai al-iman, rusak sudah. Ya, contoh itu Bu. Sekarang contoh lagi, mohon maaf, banyak pasien saya yang datang, Ustazah tolong diruqyah, tolong diruqyah. Saya bedah Bu. Contoh misalnya ada kasus ya gini. Seorang gadis usia 19 tahun, mahasiswi di salah satu universitas swasta di Surabaya. Suatu hari diajak teman-temannya ke tempat saya karena dia bisa lihat hantu Bu. Jadi dia bisa lihat kejadian bunuh diri berapa puluh tahun lalu, itu dia bisa lihat di gedung itu ada yang jatuh pakai baju ini, namanya ini gitu. Ini temen bojo. Terus tanya di saksi sejarah, iya bener loh kok bisa ngerti. Bahkan ketika dipanggil dosennya, ayo kamu misalnya Bunga misalnya namanya ya, Bunga, iya Bu gitu, ngacung tapi tidak bisa berdiri karena dia melihat ada makhluk dua itu ini Bu gendoli pahanya, jadi dia tidak bisa berdiri, dia keluar keringat dingin. Bisa diruqyah aja Bu. Apa yang saya lakukan? Tidak saya ruqyah, al-fitrahnya saya selesaikan, al-imannya saya selesaikan dulu. Saya tanya, Mbak, karena ini anak remaja ya, biasanya kasusnya apa biasanya yang bikin dia stres? Masalah asmara. Mbak, ada masalah asmara enggak? Enggak ada Ustazah. Enggak ada. Yang kedua, ada masalah hutang piutang? Enggak ada Ustazah. Jadi Bu, saya itu sering Bu, namanya dimintai tolong orang disuruh ruqyah, itu guwendeng ngengleng, wedan gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya apa setelah saya bedah? Punya hutang, kartu kredit lah, inilah riba gitu ya. Yo Mas yo diruqyah ping 1000 utangnya gak lunas yo. Tik gendeng Bu. Ya, karena hadisnya apa? Barang siapa orang terkena hutang riba berdirinya seperti orang kesurupan, itu kata Nabi. Lah ini logikanya udah dipakai. Makanya orang-orang iki ya opo sih rusak wis tatanan itu ya. Akhirnya apa Bu? Si Mbak ini saya tanya, wes utang piutang enggak ada, asmara enggak ada. Yang ketiga, biasanya konflik dengan ibunya. Saya tanya, Mbak, ada konflik dengan orang tua? Langsung mukanya memerah Bu. Memerah dan dia takut. Ustazah saya takut. Takut kenapa? Saya malu. Ini teman-teman ini nanti tahu. Enggak apa-apa, teman-temanmu ini sayang sama kamu. Kamu diajak ke sini karena mereka sayang. Sudah ngomong terus terang, insya Allah enggak apa-apa. Ternyata Bu, apa? Dia kan di desa, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Jadi kalau pulang ke desa, ibunya itu marah-marah Bu. Delok ya, kon kuliah, delok ya, kudu oleh bojo sing suwoge kaya iku, kaya tonggoe gitu. Terobsesi seperti itu. Itu oke. Nah, si anaknya gini.
Enggak bu, aku kepingin sing soleh bu. Gak oleh, pokoknya sing sogeh gitu, sing soleh, sing sogeh. Jadi eyel-eyelan ibu kepingin mantu sogeh, anaknya ya Allah ya Rob. Terus ibunya bu, kalau anaknya ini mau balik ke Surabaya cuma disangoni beras. Beras tak bu, 2 kilo, kadang 3 kilo. Lah si Mbak Yunya sudah nikah ngasih uang 200.000. Bayangkan bu, 200.000 suruh di Surabaya kos. Ya gak mangan bu, mek mangan upo tok bu, mangan sego tok itu loh. Apa gak ngenes lho koncone mangan bakso, mangan mie ayam. Ya stres bu. Jadi akhirnya anak umur 19 tahun dia gak punya skill, gak punya life skill mencari uang. Jadi ya dia ngenes gitu loh. Kadang makanya ibu jadi orang tua mohon perhatikan ya, jangan jadi orang tua yang otoriter kayak militer. Anaknya mesti salah, ibunya mesti benerin. Alhamdulillah insyaallah bukan ibu-ibu yang di sini ya. Nah ibu-ibu rahimahullah, akhirnya gini aja sudah tak kasih resep, nggak usah saya ruqyah. Kalau resep saya ini belum manjur, nanti saya ruqyah. Apa resepnya Ustazah? Gini, temanmu ini kasih makan sehari 3 kali, terserah kalian giliran teman-temannya bu, 4 apa 5 temannya gitu ya, atau kalian carikan donatur, beri makan temanmu kenyang, 4 sehat 5 sempurna sehari 3 kali, pastikan temanmu makan, jangan kelaparan. Yang kedua, carikan dia maisah ya, kasih dagangan kayak butring ini ki, dodol jilbab, dodol kaos kaki, buku, kasih dia dagangan. Yang ketiga, tempatkan dia di masjid, tetepkan takmir masjid setempat, bisa baca Quran, bisa Ustazah, bantu masjid ngajar Al-Quran anak-anak TPQ. Carikan ya mbak, 1 bulan ini jalankan, nanti laporkan Ustazah gimana perkembangannya. Kemudian ketika kamu pulang ke desa, wes ojo tukaran ambil ibumu, nanti kamu bilang gini, kan kudu oleh bojo sing sugih. Nggih bu, dongaaken nggih, wis kok saya gegeran, nggih sugih, nggih soleh, nggih ganteng, wis ngono gitu. Oh iya ya Ustaz, wis pokoknya ojo tukaran ya, wes sudah gitu aja, jalankan selama 1 bulan. Alhamdulillah bu, setelah dijalankan dia sudah tidak bisa melihat hantu. Paham ya bu ya? Jadi al-fitrah dan al-iman ini harus dibenahi. Tidak boleh sidik-sidik ruqyah gitu ya, sementara apa syariatnya tidak ditegakkan. Tidak bisa. Harus diselesaikan. Kasusnya itu harus diselesaikan secara syar'i ya, secara al-fitrah, al-iman. Nah, ini kalau sudah keimanannya ini benar, berbanding lurus dengan apa bu, ilmu, amal, insya Allah dia akan sehat ya. Iman itu penting bu. Nah sumber keimanan supaya kita sehat itu apa? Supaya tidak diganggu setan. 1 kuncinya surat Shad ayat 73 sampai 84, kuncinya adalah, jadi setan itu bu, iblis itu mengganggu anak cucu Adam ya. 1 yang tidak bisa diganggu, ini kunci hati ya, kunci supaya kita sehat semua adalah mukhlasin, ikhlas ya. Ibu ikhlas itu apa? Memurnikan ketaatan amal perbuatan kita karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena seseorang, bukan karena suami, bukan karena anak. Jadi seringkali ini bu, ngapunten ya, kita itu mempertahankan prinsip kehidupan itu bukan karena Allah, tapi karena anakku. Aku bertahan karena anakku, aku bertahan karena pensiunannya bojoku misalnya. Aku melakukan ini karena sungkan ambek Bu Mudrikah misalnya teko pengajian. Ini bukan lillah, itu bikin penyakit gitu ya. Jadi ketika kita ikhlas itu bu, sudah kita Allah saja, sehingga tidak ada beban di hati. Akhirnya apa? Kita zero, hati kita 0, kosong, nggak ada beban, nggak ada tendensi apa-apa. Ikhlas ya. Jadi kita betul-betul karena Allah, tidak karena makhluk, tidak karena ingin dilihat makhluk, tidak karena bergantung pada makhluk ya, dan tidak menaruh harapan kepada makhluk.
Ibu kalau menaruh harapan pada makhluk kecewa apa mboten? Kecewa. Tapi kalau menaruh harapan kepada Allah, insya Allah malah gayung bersambut. Allah akan senang dengan harapan-harapan kita kepada Allah. Karena itu sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, jadi itu Bu kuncinya al-iman, ikhlas. Nah, kalau dokter Bu di rumah sakit, misalnya jenengan opname, mungkin tak dokter nakoni, Bu jenengan gak ada utang tak? Ya kan gak mungkin ya. Bu jenengan tukaran tak kali bojone? Ya gak mungkin. Nah itu masalah iman, masalah hati yang harus dikelola supaya kita sehat. Ya, nah, jadi dokter itu hanya meneliti hal-hal yang bersifat fisik. Misalnya Bu sakit nggih mati urip sing dicek niku lambunge terus, nggih. Misalnya sering ngeluh, sing dicek misalnya wis kepalanya terus gitu ya. Ya bisa ngefek tapi hanya sekian persen. Padahal tubuh kita itu berkaitan semuanya. Semuanya berkaitan, ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ya al-iman. Yang kedua al-iman. Yang ketiga adalah al-qawiyyu atau qawiyun. Qawiyun. Apa itu? Kekuatan fisik yang bersumber dari olahraga sunnah. Tapi kalau ibu-ibu tidak usah melakukan yang itu, cukup yang 1 dan 2. Cukup al-fitrah sama al-iman itu dilakukan, insya Allah sudah sangat optimal. Yang ketiga adalah olahraga sunnah. Ini kekuatan yang luar biasa Bu. Apa itu? Renang, memanah, berkuda, ya, gulat, ya, terus jalan kaki, ya. Lari, kalau ibu-ibu cukup jalan kaki lah ya, berangkat ke pasar gitu ya. Ibu gulat sama suaminya yang punya suami. Ya itu olahraga juga itu ya, malah itu setan pada takut semua itu ibu ya, setan takut semua, serius. Saya pernah nangani pasien 7 bulan tidak hubungan intim. Ketika saya paksa, bukan saya paksa ya, saya motivasi untuk harus hubungan intim. Saya diserang gitu Bu, sama mak lampir. Serius itu saya diserang sama mak lampir itu. Ya ada, pokoknya malam ini ya, kan telepon dari luar kota gitu. Pokoknya Mbak, malam ini juga harus hubungan intim dengan suami. Ya Ustazah, gimana caranya? Loh piye toh ya anak lima kok gimana caranya gitu ya. Nah, akhirnya saya motivasi supaya hubungan intim. Langsung Bu, saya langsung tidur gitu, ada kayak mak lampir gitu, saya dituakan gitu. Saya dalam hati saya, ini hubungan intim, setan ngamuk ini, ditunggulan gak hubungan gitu ya. Saya cuakan Bu. Terus besok paginya laporan, alhamdulillah Ustazah semalam sudah hubungan. Dalam hati saya, pantas aku diserang mak lampir gitu ya. Gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ibu-ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Qawiyun, olahraga sunnah. Jadi Bu, olahraga sunnah itu ternyata Bu kuncinya adalah di ketenangan. Tenang. Ya, sebagaimana surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Jadi wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata Bu, olahraga sunnah itu orientasinya tenang semua. Kalau tidak tenang tidak bisa. Memanah itu harus ketenangan. Fokus. Berenang harus tenang. Tenang nggak bisa berenang. Ya, tenang. Ya, tenang kuncinya Bu. Surat Al-Fajr. Ya. 27 sampai 30. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kuncinya tenang ternyata. Kuncinya tenang. Jadi kalau ibu panik, itu setan seneng. Makanya takut mereka sama olahraga sunnah.
Ya, jadi itu Bu ketiga. Nah Ibu insya Allah kalau kita bisa melakukan itu, dan saya itu Bu bisa berenang itu ya juga setelah saya belajar Tibu Nabawi. Saya tahu bahwa ini kuncinya, akhirnya diberi kemudahan sama Allah. Dulu nggak bisa, waktu saya kecil tuh bola balik diajak bapak saya berenang tapi gak iso-iso. Ya, jadi setelah dewasa, setelah belajar Tibu Nabawi ini, saya baru bisa berenang ya. Ternyata oh tenang gitu ya. Memanah juga itu juga ketika sudah belajar Tibu Nabawi. Oh Masya Allah luar biasa gitu ya hikmahnya. Baik ibu-ibu, jadi ibu-ibu demikian ini cuplikan Bu, masih prolog. Oh ya, bagaimana sih siapa founder Tibu Nabawi? Jadi foundernya Tibu Nabawi itu sebetulnya Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari? Karena beliau adalah satu-satunya orang yang mencatat hadis Rasulullah paling banyak tentang masalah kesehatan dan pengobatan. Ya, itu. Kemudian siapa yang mengembangkan ilmu Tibu Nabawi dan mempublikasikan dan menyampaikan ke khalayak dan membuat kitab-kitabnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Dan insya Allah kitab-kitabnya beliau itu sangat bagus Bu untuk rujukan para saintis, para ilmuwan. Karena beliau di kitabnya itu saya baca Bu, masalah biologi ada, masalah geografi alam semesta, planet itu ada, masalah tanaman ada. Ya Allah canggihnya orang ini ya. Padahal itu di tahun 1200 sampai 1300. Dan itu sangat relevan sampai sekarang. Masalahnya ilmuwan sekarang marojiknya itu mohon maaf tidak bersanad. Bersanad itu apa Bu? Jadi ilmunya yang dibaca itu nyambung sampai ke Rasulullah ya. Gurunya sopo muridnya, nah gitu, itu bersanad ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Monggo mungkin ada yang bertanya Bu, silakan.